Selamat datang kembali lagi bersama Evergreen. Semoga kita diberikan kesehatan dan mudah rezeki. Mari kita analisa emas ya. Sekarang kita lihat harga emas di 2021 ya. Bisa lihat ini kayaknya emas sudah mulai agak jenuh. Saya lihat di sini ada zona supply-nya sini. Oke. Nah, di sini kalau selama beberapa jam kalau dia tidak bisa naik, ada potensi dia turun dulu ya, nah, sekitar ya 2010 ya, karena di sini ada zona support ya, sini ada zona support. Kalau support itu ada reaksi, ada potensi mau naik lagi ya, ke 33 atau berhenti di sini. Kalau dia tidak bisa jebol potensi ya main di dalam, main di atas 2000 ya. Sementara masih main di atas 2000 ya. Kalau kita lihat secara teknikal ya, ini tren lainnya yang terbaru, jadi sudah gak ada namanya tanda-tanda dia mau ganti tren, udah hilang ya, karena dia harganya lebih tinggi dengan sebelumnya ya. Nah, di sini kan harga tertinggi 2009 itu tanggal 20 ya Maret ya. Sekarang ini lebih tinggi. Ya, jadi ini trennya. Kalau memang tren ini sudah valid ya, dia sudah cari high, ada potensi dia akan cari low di bawah ya. Nah, ini jangka panjang dia akan cukup bawah ya. Tapi lihat ya, hari Jumat ini, minggu ini ada news SMP apakah membuat dia cari low ya. Kalau memang dia cari low ya, ada potensi ketemu lagi yang namanya 1970 lebih atau di bawahnya ya. Harga emas naik ini pun ada penyebab, ada sebab dari minyak ya. Minyak kan mau naik harga karena produksinya dipotong. Jadi banyak investor menilai bahwa kalau minyak naik harga, global bisa terjadi namanya inflasi mulai naik lagi ya. Jadi ini perkiraan harga emas ya, mengalihkan bisnis di atas 2020 sebagai Fed untuk tetap berhadap tingkat naik suku bunga ya. Jadi hanya bisa harap si bank sentral mulai naik suku bunga, apakah dia bisa turunkan harga emas ya. Harga emas sekarang pun hanya bisa cari sell aja. Kalau mau buy pun harus hati-hati, wajib SL ya, wajib stop lossnya ya. Kalau kalian tidak pasang stop loss, wah, sangat bahaya, nanti bisa aja nyangkut terlalu dalam ya. Kita lihat 4 jam ya, masih belum ada mau cari low yang 4 jam, masih belum cari. Terus daily masih belum, weekly-nya juga belum ya, masih belum. Oke, sekarang kita bahas namanya supply-nya di mana ya. Kita ke 4 jam dia dulu. Sebelumnya gitu lihat ya, kita ke daily lagi. Daily ya, kita lihat. Kita lihat yang tahun 2020
Nah, di sini memang ada zona supply ya, dekat 20 sampai 29 ya. 2029 ada resisten ya, ada resisten ya 30 lah. Di sini ada resisten. Resisten 31 besar. Ya, kita ganti hijau. Oke, ada resisten 1. Di sini juga ada resisten di angka 2049 ya, ada resisten. Juga ada yang kecil sementara, ada 1255 ya. Kita kembali lagi ke sebelumnya. Sekarang harga sekarang kita lihat mana. Oke, kita kembali. Ini kita lihat lagi dari 1 jam. Oke, kita bisa lihat ya. Oke, di 2030 ya ada resisten, juga selanjutnya ada 2049 ya, resisten juga dengan 55 ya. Kita bisa lihat ya, kalau memang high-nya di sini tertinggi, dia akan turun ya, cari lubang makin panjang. Ini masalah waktu aja ya. Harga emas pasti ada potensi turun lagi. Ini masalah waktu aja ya. Jadi ya hanya bisa kesabaran, tunggu sampai mana dia akan turun, kapan akan turun. Oke. Ini saya kasih sinyal di sini, kita bahas ya. Gold selnya di 2062 atau sampai 70, sell medium di 2047, yang high risknya 2033, buy-nya 2007, medium risknya 1993, dan low risknya 1077 sampai 71 ya. Itu untuk buy ya. Saat buy atau sell harus tunggu konfirmasi apakah sudah terjadi namanya breakout ya. Seandainya kalian dia harganya sudah dekat zona buy high risk 2007, kalian kalau dia ada rejection ya atau reversal, langsung kalian boleh buy di situ ya, kalau aman. Ya, setidaknya harus konfirmasi ya. Karena kita konfirmasi aja belum tentu bisa 100% ya. Analisa itu nggak bisa 100% ya. Analisa itu hanya tekankan resiko aja, tekankan aja ya. Kalau kita nggak analisa langsung suka-suka buy atau sell, itu resikonya lebih tinggi. Kalau kita ada analisa plus ada money management ya, kita lebih mengurangi resikonya gitu ya. Terus harga Ki juga sama ya, 2014 24 ya, 1992. Kalian tunggu apakah dia ada breakdown atau breakout di situ ya. Di sini angka-angka ini angka seperti ya support sama resisten ya. Sekarang kita lihat, oke, harga sudah 2020 ya. Sekarang kan kalau saya ada dekat harga 2007, apakah kita harus buy? Nggak tentu juga. Kita harus lihat ya, apakah 2007 itu supportnya kuat nggak. Kalau kita merasa dia tidak kuat ya, kita boleh ambil sell di harga 2007 situ ya. Tapi lihat kondisinya, apakah dia sudah news, sudah dekat-dekat news atau belum, atau isu-isu apa. Oke. Nah, seperti gini ya. Nah, sekarang saya lihat bahwa 2024 itu udah tertinggi ya, terus mereka mau emas mau naik lebih tinggi Pak, sudah mulai jenuh, jadi ada potensi turun. Biasanya dia ada potensi turun, cuma turunnya dia harus lihat seberapa dia bisa lihat ya. Nah, di sini kan ada support, berarti kalau dia turun ya, ada turun ya. Oke, turun. Nah, di sini kan ada demand. Nah, sekitar 16 lah. Kalau 16 dia bisa pecah, ada potensi lanjut lagi ke support selanjutnya. Nah, kalau dia 2010 ternyata ada rejection, ada reversal, dia suruh naik, dia pasti naik lagi kembali, uji lagi sekali namanya
2025 dia akan uji sekali lagi. Kalau dia pecah ada potensi ketemu lagi 33 atau 35 baru lanjut turun lagi gitu. Kalau kita tahu arahnya ya setidaknya kita sudah tekankan namanya risikonya ya. Karena saya agak ada tuh harga dekat zona tambah break sama dengan entry. Kalau dia harga sudah dekat belum break itu jangan entry, kita bisa tunggu selanjutnya ya. Oke, semalam saya ada share namanya sell low risknya di angka kayak ini semalam. Oke, seperti ini semalam punya ya kan, yesterday. Saya akan ada sell ya. Go daily sellnya low risk ya, di angka 2018 sampai 25 ya. Kalau kita bisa sabar menunggu harga dekat 2025 ya, 2018 sampai 25, ternyata harga sudah naik ya ke 24, dia mulai jenuh ya. Kalau kalian ada sell di sini berarti kalian sudah dapat profitnya ya, setidaknya lumayan juga kan. Dia sempat naik habis itu turun ke 2016 ya atau 17 ya, itu juga mau 90 pit 80 pit juga ya. Nah, terus sebelumnya dia harganya 1992 ya sebelumnya ya. Nah, ternyata kan selnya kan di 1996 ya. Pada akhirnya dia belum sempat, setelah news dia belum break ya, langsung dia naik panjang ya. Naik panjang tinggi. Kita pun nggak sempat sell di 1096 sampai 2006 ya. Karena apa? Karena dia langsung naik tinggi. Naik tinggi. Kalau kalian ada langsung sok ya langsung sell ya, salah, karena ini kan news ya. Setelah news dia naik tinggi, tanda belum ada break, kita ambil set ya, itu risikonya. Seperti ya kita nggak ada konfirmasi langsung ambil masuk aja ya, jadi bahaya. So harus benar-benar tunggu konfirmasi ya, udah jenuh. Nah, pasti kan tanya kenapa, cara dia jenuh gimana ya, dia lah kayak seperti gini, dia sudah naik ya kan, tapi dia udah kelihatan udah mulai lelah kan, udah tenang ya. Nah, ini dia sudah sempat mau turun karena dinahan, naik lagi sekali, coba lagi, terus dia jenuh lagi, turun lagi. Nah, habis itu nahan lagi, coba naik lagi, ternyata dorong ke bawah lagi. Nah, pada akhirnya ini ketiga kali ini dia mau turun nih. Nah, dia lah seberapa kuat dia akan turun ya kan. Gak mungkin bisa lama-lama di atasnya. Kalau dia udah lama-lama itu akan baiknya sudah mulai lelah, akan mulai turun lagi, istirahat di situ ya. Terus kita ke dolar. Oke, dolar. Nah ya, nah, sebentar bilang analisa sebelumnya, nah ini kan dia sudah mulai masuk, nah, dia udah mau dekat support ya. Nah, dekat support. Oke, apakah dia mau naik lagi ya, kita bisa lihat tiap newsnya gimana lah. Oke, Bitcoin masih main di situ-situ aja. Terus kita cek minyak. Oke, minyak. Oke. Minyak sempat dia break out, masuk lagi, kuat lagi, masuk lagi, kuat lagi ya. Jadi harga minyak sementara dia agak bullish ya. Di sini agak dari demand nih sekarang nih. Oke, ini agak jadi demand karena minyak terpengaruh namanya sentimen bahwa produksi mau dikurangi, jadi mereka merasa kalau dikurangi harga pasti naik ya. Jadi kalau mau ambil sell yang 83 ke atas ya, ambil sell bagus ya. Seperti ini dia naik sampai sini, dia akan turun jadi low lagi setidaknya 30 31 ya. Seperti ya kayak kita tahu sendiri, kalau seandainya bahwa minyak goreng kalau sudah langka ya, jadi otomatis nanti banyak ya toko-toko mulai naik harga ya, seperti itu sama minyaknya ya.
Kalau produksi ternyata tidak di bawah standar, jadi bahaya, harga akan naik ya. Mungkin gini, satu hari seharusnya produksi minyak goreng harusnya ya taruh 1 ton, ternyata produksi hanya di bawah 1 ton ya. Waktu bahaya karena pemakainya di bawah standar kan, jadi harganya pun cepat habis, abang cepat habis ya. Konsumennya lebih banyak daripada produksi, itu bahaya, jadi harga naik lagi ya. Jadi kalau minyak naik, inflasi pasti naik lagi. Jadi bank sentral ada kemungkinan mau naik suku bunga lagi ya. Kalau dia nggak naik, nanti inflasi akan naik lagi ke 9% lagi ya. Tapi agak susah sih sentimen eh, suku bunga ya. Kalau dia pasarkan naik, nanti terjadi bank ada masalah lagi, wah harus imbangkan lagi, jadi agak susah mau tekan inflasi atau ekonomi atau ini, susah memang sebenarnya. Dia sekarang mereka mainnya gimana ya, kayaknya nggak harus ada yang dibahas lagi, koin semua nggak ada lagi ya. Penting minyak ya ada turun ya, dia akan turun dulu, setidaknya 2009 lah ya. Yang penting kuncinya jangan buy terlalu tinggi ya, wajib SL ya, stop lossnya jangan sampai kalian langsung buy tanpa stop loss ya, ingin ambil lebih tinggi ya. Saya sarankan hati-hati ya, kita nggak tahu market akan kemana sepenuhnya. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam tahun ini ya, kita lihat harga tertinggi yang paling tinggi itu pun paling tinggi sih harganya 2075 ya. Selama ini ya, selama ini harga emas paling tinggi 2075 paling tinggi ya. Kalau dia sempat naik ke 75, apakah dia akan turun ke bawah lagi ya, kita nggak tahu ya, karena kita udah lihat harga tertinggi segitu ya. Apakah akan lebih tinggi lagi ya, kayaknya agak susah ya, belum tentu lagi ya. Kalau dia mau naik ya kita nggak bisa apa-apa ya, maka yang tentuin. Oke, terima kasih, bye bye.